pembelajaran dimulai ya, Bapak mau cek dulu bersin kelas kalian ya. Kalau ada sampah tolonglah diambil ya, supaya kelas kita bersih dan kalian juga belajarnya nyaman. Oke, Pak Kedua tolong disiapkan. Berdiri. Bersiap. Sebelum kita memulai pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Guru kita beri salam. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Silakan dulu kembali. Kalian belum pada sarapan? Belum, Sudah, Pak. Yang belum sarapan siapa? Saya, Pak. Banyak Pak, banyak. Banyak kali. Banyak Pak. Ini kenapa belum Jangan sarapan? sama makan, jauh makannya Pak, nggak sempat makan. Males Pak. Tempat makan. Mati lampu, Pak. Nah, ini kenapa belum sarapan? Mati lampu Pak, di rumah nggak bisa masak. Ya. Nah, saran saya depannya kalian itu harus sarapan dulu ke sekolah supaya kita bisa membelajar kita secara masih semangat. Jadi besok Bapak kalau masuk jangan ada yang nggak sarapan lagi ya. Oke, baik. Pak Ketua, siapa sih kelas kita? Mas Riana, Pak. Mas Riana mana? Saya, Pak. Oh ini. Ya, Bu Mas Riana, ada teman kelasnya yang tidak datang hari ini? Kayaknya hadir semua, Pak. Hadir semua. Oke. Ya baik ya. Jadi Bapak di sini ingin membawakan materi tentang jurnal khusus ya. Kemarin Bapak mulai pembelajaran kita ya. Bapak ingin bertanya sama kalian. Di sini adakah dari kalian yang pernah melakukan pembelian barang secara tunai? Sering Sering, Pak. Biasanya beli barang apa? Goreng jajan. Jajan Pak. Jajan. Cilok. Baju, Pak. Sepatu. Sekolah di tangan. Saya, Pak. Cerita iso. Ya. Sebutkan namanya anaknya. Sebutkan namanya dan sebutkan ini apa yang kamu beli. Ya, rumah saya susah, Pak. Yang saya beli pakai uang tunai biasa beli pulpen, beli buku juga saya pakai uang tunai, Pak. Oh iya, bagus. Belinya di mana? Di toko, Pak. Di toko. Kredit atau kredit? Cash atau si Susan ada lagi? Semua Pak. Enggak, yang lainnya secara utang. Oke, bagus ya. Oke, baik, Nana ya. Sebelum kita masuk ke materi kita tentang jurnal khusus, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang jurnal umum ya. Jurnal umum itu kita harus paham dulu tentang jurnal umum, baru kita bisa masuk ke jurnal khusus. Kalau tidak paham jurnal umum, maka kita bingung-bingung. Jadi Bapak sudah memastikan kalian semua dari penjelasan Bapak minggu kemarin, kalian sudah paham tentang jurnal umum. Ya, jadi hari ini kita masuk kepada jurnal apa tadi lah? Khusus ya, khusus, spesifik ya. Jadi untuk indikator pembelajaran kita hari ini, dengan mempelajari jurnal khusus hari ini, kalian mampu menjelaskan apa itu jurnal pembelian ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan tentang jurnal penerimaan kas. Yang keempat, kalian juga mampu menjelaskan tentang jurnal penyaluran kas. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, kalian nanti mampu menjelaskan jurnal khusus, mampu melakukan pencatatan jurnal khusus, terus mampu melakukan pencatatan jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas. Bapak ingin menyampaikan betapa pentingnya untuk mempelajari topik jurnal khusus ini. Jadi ada 4 jurnal khusus, yaitu penjualan, pembelian, pengeluaran kas, dan penerimaan kas. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ketika misalnya di sini, siapa orang tuanya yang punya usaha dagang di rumah? Coba ada? Nah, bisa. Orang tua punya usaha apa kan? Usaha gas Pak. Usaha gas. Iya. Oke, jadi dalam gas ini biasanya dicatat di mana? Ada aplikasinya atau dicatat? Oh, ada dua sih Pak. Kalau orang tua saya bikinnya kadang di manual, di buku, kadang juga ada di aplikasinya langsung. Ada dia. Oh, berarti ada buku, ada di Aplikasi. aplikasi. Selain Nisa ada lagi nggak yang orang tuanya punya usaha dagang?
Di sini ingin ya mau bertanya sama kalian. Di sini nak siapa yang pernah membeli barang dagang atau pernah beli something lah gitu untuk dipakai? Saya pernah beli barang skincare, Pak. Skincare. Siapa itu ceweknya ya? Untuk siapa skincare-nya? Untuk saya sendiri, Pak. Ada smartphone-nya ada tangan ya. Masa glowing ya Pak? Ini agak lain memang Marco. Ya, jadi Marco itu belinya secara tunai atau secara cash? Secara kredit, Pak. Pakai Shopee Pay Later. Berarti belum dibayar gitu ya? Ada rencana bayar nggak Marco? Berapa? Ada rencana bayar? Ada, Pak. Ada uang. Berarti ada transaksinya, dibelinya secara kredit nanti dibayar kalau ada uangnya gitu ya. Tapi memang itu harus dibayar ya Marco ya, dan nggak dibayar. Oke, nah itu adalah contoh bagaimana kalian dalam aktivitas kehidupan sehari-hari melakukan pembelian barang, sepertinya skincare ya. Jadi Marco beli barang skincare itu secara utang. Nah, dalam jurnal ini kita bisa buat secara kredit. Ya, itu adalah jurnal yang dirancang secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi atau repetitif berulang-ulang dengan tujuan agar dapat bekerja secara efisien dan efektif. Jurnal khusus tadi ada berapa? Ada 4 ya. Nah, itu dicatat semua itu dengan transaksi yang bersifat sama. Misalnya jurnal penerimaan kas ya. Seluruh yang berhubungan dengan kas secara tunai maka akan dicatat. Mencatat seluruh transaksi pembelian secara kredit. Nah, pembelian secara kredit itu seperti apa nak? Ada yang tahu? Oke, baik ya. Jadi tadi Bapak sudah menjelaskan semua jurnal itu. Ada jurnal pembelian, jurnal penjualan, pengeluaran kas, penerimaan kas, sama jurnal umum. Nah, sekarang Bapak ingin membagi tugas ya ke dalam masing-masing dalam pembentukan kelompok. Jadi Bapak di sini ingin membagi tugas ini untuk kalian kerjakan dalam kelompok yang sudah sesuai karakteristik siswanya. Ya. Jadi satu kelompok itu Bapak bagi 6 sampai 7 orang. Oke, baik. Jadi Bapak sudah bagi kelompoknya ya. Untuk yang ini kelompok 1, kalian membahas tentang jurnal penerimaan kas ya. Yang di sini kalian kelompok 2 kalian membahas tentang jurnal pengeluaran kas. Yang di sini kelompok 3 kalian membahas jurnal pembelian, ya, khusus pembelian. Yang di sini kelompok 4 kalian membahas tentang jurnal khusus penjualan. Dan yang terakhir kelompok 5 di sini kalian membahas tentang jurnal pembelian. Oke ya, waktunya Bapak kasih 20 menit. Oke, silakan diskusi. Baiklah teman-teman, saya akan presentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1, yaitu Barang ya, beli barang itu secara apa tadi soalnya itu secara kredit besar 10 juta. Nah kita berikutnya itu melingkar Pak, tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk kanan, tepuk nyamuk kiri. Ada yang tidak fokus, jadi ada 3 orang teman kalian yang tidak fokus. Nah ini
Kita kasih hukuman apa? Baca puisi. Nyanyi. Baca puisi. Pujilah wahai engkau ibu bahagiaku, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari belajar kita hari ini? Sebutkan namanya ya, namanya? Nama saya Indri, Pak. Oke. Indri, coba kamu simpulkan dulu apa hasil dari pembelajaran kita hari ini. Oke, pembelajaran kita hari ini mengenai jurnal khusus. Jurnal khusus itu adalah jurnal yang mencatat transaksi yang terjadi berulang kali. Ya, bagus. Jadi benar dari apa yang disampaikan sama teman kalian ya. Jadi jurnal khusus itu adalah jurnal untuk mencatat transaksi ya secara khusus yang bersifat repetitif ataupun berulang. Jurnal khusus itu ada 4, yaitu jurnal pembelian. Pertama, pembelian secara kredit, ya, secara utang, tidak ada pengeluaran kas di situ. Terus yang kedua adalah jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan ini juga penjualan itu secara kredit. Kemudian ada jurnal pengeluaran kas, pengeluaran kasnya itu secara tunai, pengeluaran kas secara tunai. Nah, yang di luar ini itu masuk ke dalam jurnal umum. Di luar dari transaksi keempat jurnal itu dimasukkan ke dalam pencatatan jurnal umum. Itulah kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya, Bapak ingin membagi tugas sama kalian supaya kalian lebih paham lagi ya. Jadi tugas kalian itu coba kalian cek bukunya dulu di halaman 50. Bapak ingin memberikan kebebasan sama kalian. Kalian bisa mengerjakannya itu ke dalam bentuk podcast, ya, atau kalian juga bisa mengerjakannya itu seperti biasa dalam mengerjakan kalian, atau bisa kalian juga kerjakannya itu dalam bentuk video. Mungkin kalian sambil mengerjakannya menjelaskannya. Iya bagus. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke baik. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak ya. Jadi minggu depan kita itu akan masuk ke dalam posting buku besar. Jadi kalian itu coba kalian baca-baca dulu di rumah tentang materi posting buku besar. Ya. Baik kan. Demikianlah pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Silakanlah kalian tutup bukunya. Ya, selamat siang semuanya.